Akan saya ulas kembali kesimpulannya. Darah haid itu darah yang keluar dari seorang anak yang mana sudah menjadi adat, dan keluar dari pangkal rahim. Yang mana disebabkan ini tuh karena meluruhnya dinding rahim dengan jalan yang sehat dalam jangka masanya haid. Jadi ini sudah menjadi adat. Jadi hal yang maklum ketika seorang anak itu mengalami haid atau menstruasi itu sudah hal yang wajar. Tapi ketika dia mengalaminya di luar umurnya haid, ini mungkin bisa terjadi karena faktor-faktor tertentu. Tapi nanti dengan hukum yang berbeda. Seperti yang telah saya sampaikan, bahwasanya faktor-faktor yang memicu seorang anak mengalami menstruasi sejak dini itu karena perkembangan zaman yang sekarang. Banyaknya makanan yang setiap saji atau junk food, pola pikir dia, cara pergaulan dia, tontonan yang dia konsumsi, ini yang mempengaruhi stimulasi yang ditangkap oleh mata kemudian terhubung pada otak dia. Jadi untuk zaman sekarang memang banyak terjadi seorang anak itu mengalami menstruasi di bawah umurnya haid, atau sekarang rata-rata mengalami haid itu umur 9, 10 seperti itu, atau 11. Umur 9 kebanyakan sudah mengalami. Padahal di masa dulu mengalami haid itu rata-rata umur 13 sampai 14. Itu umur pertama. Ketika nanti ada yang mengalami keluar darah bukan karena jalan sehat, itu bisa disebabkan karena penyakit. Jadi itu tidak bisa dikatakan dengan haid. Gimana kalau nanti dia keluarnya darah bersamaan dengan di waktunya haid dengan ini di waktunya dia sakit. Misal orang itu mempunyai penyakit, misal miom atau apa penyakit yang ada di rahim, dia juga haid. Di waktu itu, di waktu dimana tanggal-tanggal atau waktu dimana dia sudah waktunya untuk haid. Gimana cara membedakannya? Kan nanti ada adatnya. Adat dia biasanya mengeluarkan darah itu berapa hari. Gimana ciri-ciri dia untuk mengamati ciri-ciri haid dia atau penyakit dia, itu ada cara yang membedakan. Menurut saya di antara keduanya pasti ada cara yang membedakan. Otomatis setiap orang yang mengalami keluar darah atau haid pasti dia akan mengamati atau merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri dia, atau merasakan nyeri atau merasakan apa. Ini sepertinya tanda-tanda haid. Atau nanti ketika keluar darah yang bukan haid, dia pasti akan menyadari ini sepertinya darah penyakit. Itu pasti ada. Jadi ketika nanti dia mengalami darah yang seperti ini, maka ketika haid dia dihukumi haid. Ketika darah ini darah penyakit, maka dia tidak bisa dihukumi haid, dia tetap harus sholat. Seperti yang sudah saya terangkan tadi tentang pengertian dari haid. Karena yang selama ini sering terjadi itu di halayak umum, hukum haid itu diberlakukan pada setiap ada darah yang keluar. Entah itu dia sudah mengeluarkan darah 10 hari, setelah itu dia suci berapa hari, kemudian sucinya hanya 5 hari, setelah itu keluar darah lagi, itu sudah dianggap haid. Setiap darah yang keluar itu dianggap haid. Ini tidak bisa kita remehkan seperti itu, karena ini hukum. Karena hukum tentang haid itu berkesinambungan dengan hukum sholat, maka apa yang kita lakukan dengan hukum yang berhubungan dengan haid, nifas, istihadah ini akan berpengaruh terhadap ibadah yang dilakukan. Sama seperti ketika nanti sholat harus wudhu, ketika nanti sholat harus bersih dari najis, harus bersih dari kotoran, harus seperti ini. Maka ketika kita tidak mempelajari atau tidak mengetahui hukum haid, nifas dan istihadah, ini perlu dipertanyakan
bagaimana dengan sholatnya, bagaimana dengan kesemuanya, bagaimana dengan ini. Untuk umurnya haid itu 1 hari 1 malam paling sedikitnya. 1 hari 1 malam, baik ini nanti secara terus menerus atau terputus-putus. Gini, maksud saya terputus-putus itu ketika nanti darah itu keluar seperti ini, 1 hari keluar 1 jam, 1 hari hanya keluar 3 jam. Ini keluar darah selama 7 hari. Misal keluarnya darah itu selama 7 hari, keluar darah selama 7 hari, ketika setiap harinya hanya keluar 2 jam, 2 jam, 2 jam, kalau di total sampai 7 hari tidak mencangkup 1 hari 1 malam, ini tidak bisa dikatakan dengan haid. 1 hari 1 malam itu kan 24 jam. Bagaimana kita bisa mengetahui darah itu tetap keluar atau enggak? Dengan cara menggunakan kapas. Dengan cara menggunakan kapas untuk melihatnya, di mana jalan keluarnya darah itu dilihat dengan menggunakan kapas. Ketika dia dengan menggunakan kapas dia masih ada bercak merah atau darah, maka itu tetap dihukumi bahwasanya dia masih mengeluarkan darah terus keluar. Kalau misal keluarnya hanya itu setengah hari, setelah itu enggak keluar sama sekali, bersih seperti yang suci, itu baru bisa dihukumi keluarnya darah hanya setengah hari atau hanya beberapa jam. Itu untuk hukum haid paling sedikitnya haid 1 hari 1 malam atau 24 jam. Untuk umumnya ini secara umum, yang saya maksud secara umum itu yang sering terjadi itu 6 sampai 7 hari. Gimana kalau yang haidnya itu atau menstruasinya itu hingga 11 hari, 9 hari, 14 hari? Ya enggak apa-apa. Emang dia adatnya seperti itu, setiap orang tuh hormonnya berbeda. Dia memang mengalami haid yang seperti itu, siklusnya orang itu beda-beda. Enggak masalah kalau dia mengalami haid hingga 11 hari, 9 hari, 14 hari. Selama itu tidak melebihi batas maksimalnya haid. Batas maksimalnya haid itu ada 15 hari. Di situ titik tekannya. Yang pertama harus diketahui batas minimal haid 1 hari 1 malam atau 24 jam, baik ini terputus-putus atau terus menerus. Kalau yang terus menerus ya dia keluar terus. Kalau yang terputus-putus seperti yang saya katakan, keluar berapa jam, terus dilihat lagi dengan kapas, nggak ada sama sekali, bersih seperti halnya suci, itu keluar berapa jam, seperti itu. Kalau untuk batas maksimalnya haid kan 15 hari. Ketika nanti dia mengalami haidnya 14 hari, ini enggak masalah kan, siklus dia memang berbeda. Karena setiap orang tuh hormonnya berbeda, otomatis jangka haidnya setiap orang tuh enggak sama. Hanya saja secara umum yang sering terjadi itu jangka waktunya orang haid itu 6 sampai 7 hari. Kalau untuk batas suci, misal seperti ini, untuk batas suci itu minimalnya 15 hari. Kalau di haid maksimalnya itu 15 hari, kalau di suci ini minimalnya 15 hari. Jadi kebalikannya. Jadi kalau sucinya itu 7 hari gimana? Berarti itu masih melanjutkan haid yang sebelumnya. Seperti ini. Saya membahas yang untuk secara umum. Ketika nanti dia mengalami keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 7, otomatis 7 hari ini keluar darah. Terus dia suci dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 14, 7 hari dia sudah suci, bersih sama sekali, nggak ada apa-apa. Terus tanggal 15 pagi dia keluar darah lagi. Ini nggak bisa dihukumi haid. Karena apa? Karena 7 yang awal ditambah dengan 7 suci ini kan 14, ditambah 1 lagi ini 15, masih dalam jangkauan 15, otomatis ini belum memenuhi syarat maksimalnya haid. Jadi suci yang ada di antara dua darah ini itu juga dianggap haid, dan darah yang keluar lagi setelah tanggal 14 ini dia juga dihukumi haid. Karena apa? Ini masih dalam lingkup 15 hari, sedangkan maksimalnya haid itu 15 hari. Jadi 7 hari masa suci yang
Anda gunakan sudah untuk sholat, beribadah ini